Kita semua pasti pernah deh ngalamin. Ada aja interaksi yang rasanya tuh nguras energi banget. Obrolan yang buntu atau bahkan konflik yang kayaknya nggak ada ujungnya. Jujur, berurusan sama orang yang sulit itu emang capek banget. Tapi gimana kalau sebenarnya ada cara yang lebih cerdas buat ngadepinnya? Nah, di sini kita bakal bongkar bareng-bareng strategi jitu buat mengubah interaksi yang melelahkan jadi lebih bisa kita kendalikan. Yuk kita mulai. Coba deh inget-inget, pernah nggak sih kamu abis ngobrol sama seseorang, bukannya seger, malah rasanya energi kamu kesedot abis. Kayak abis lari maraton, padahal cuma ngobrol doang. Kalau pernah, tenang, kamu nggak sendirian. Perasaan itu nyata banget. Dan di pembahasan kali ini, kita akan cari tahu gimana cara mengatasinya. Oke, ini dia nih, peta perjalanan kita. Pertama, kita kenalan dulu sama masalahnya. Terus, kita asah senjata paling ampuh yang kita punya, kontrol diri. Setelah itu kita isi kotak peralatan komunikasi kita, pelajari strategi khusus buat tiap tipe orang, dan yang paling penting, kita harus tahu kapan saatnya buat mundur demi melindungi diri sendiri. Yap, sebelum kita cari solusinya, kita harus sepakat dulu dong apa sih masalahnya. Jadi, siapa sebenarnya yang kita sebut sebagai orang sulit ini? Yuk kita bedah definisinya. Nah, yang menarik di sini adalah jadi sulit itu nggak selalu disengaja loh. Perilaku ini bisa aja muncul karena kepribadian mereka, stres yang lagi mereka hadapi, atau ya emang karena mereka nggak punya skill komunikasi yang baik. Jadi, ini bukan soal orangnya jahat atau gimana, tapi lebih ke perilakunya yang problematik. Dan jangan salah, dampaknya ini serius banget. Jauh lebih dari sekedar perasaan gak nyaman sesaat. Interaksi kayak gini bisa merusak kesehatan mental kita, nurunin kinerja di kantor, dan bahkan meracuni hubungan yang sebenarnya penting buat kita. Makanya penting banget buat kita menguasain cara menanganinya. Ini investasi buat ketenangan diri kita sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial. Titik baliknya nih. Kita itu nggak bisa ngontrol orang lain, tapi ada satu hal yang 100% bisa kita kontrol, reaksi kita sendiri. Begitu kamu paham ini, kamu udah menang separuh pertempuran. Ini fondasi dari semua strategi yang akan kita bahas. Anggap aja 3 langkah ini sebagai perisai pelindung kamu. Pertama, tetap tenang. Saat mereka mulai panas, kita harus tetap dingin. Kedua, jaga bahasa tubuh. Suara yang stabil dan kontak mata yang netral itu bisa banget meredakan situasi. Dan ketiga, sadari batasan diri. Nggak apa-apa kok buat mundur sejenak kalau kamu butuh jeda. Itu bukan berarti kalah, itu artinya kamu cerdas. Oke, perisai udah aktif nih. Sekarang waktunya kita keluarin toolkit kita. Karena komunikasi yang efektif itu adalah alat paling kuat buat menjinakkan percakapan yang sulit dan mengubahnya jadi lebih produktif. Nah, ini dia, alat paling ampuh di dalam toolkit kita. I statement atau pernyataan saya. Kuncinya adalah, daripada menuduh, kamu fokus pada apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu butuhkan. Kalimat ini tuh nggak nyalahin siapa-siapa, tapi justru ngajak buat kerjasama. Ini bisa mengubah dinamika percakapan secara total. Dan di slide ini kelihatan banget bedanya. Anda selalu berteriak, itu kesannya kayak serangan yang pasti langsung bikin orang lain defensif. Tapi saya merasa tidak nyaman adalah pernyataan fakta tentang perasaanmu yang jauh lebih susah buat didebat dan justru membuka pintu untuk diskusi yang sehat. Tentu aja, toolkit kita nggak cuma itu isinya. Ada beberapa alat penting lainnya. Pertama, dengerin dengan empati. Beneran coba pahami, bukan cuma nunggu giliran ngomong. Kedua, berani kasih batasan yang jelas, biar orang lain tahu garisnya di mana. Dan terakhir, coba deh alihin fokus dari ngomongin masalah terus ke nyari solusi bareng-bareng. Baik, sekarang kita makin spesifik ya. Soalnya nggak ada tuh yang namanya satu solusi buat semua tipe orang. Orang sulit itu datang dalam berbagai rasa, dan pendekatan kita harus disesuaikan sama perilaku unik mereka. Kalau hadapin si pengontrol, jangan pernah adu kekuatan langsung. Kasih aja mereka 2 atau 3 pilihan yang semuanya oke buat kamu. Ini ngasih mereka ilusi kendali. Buat si pengkritik, tarik napas, jangan defensif, dan cukup minta klarifikasi dengan tenang. Dan buat si pemarah, aturan nomor 1, jangan pernah ikut teriak. Tunggu aja badannya reda dulu. Gimana sama si pasif agresif? Jangan ikutan main tebak-tebakan. Langsung aja tanya dengan tenang. Maksud kamu sebenarnya apa ya? Kalau hadapi si tukang drama, kamu harus jadi batu karang yang fokus pada fakta. Jangan sampai ikutan kebawa emosi.
Dan terakhir, si negatif, batasi waktu ngobrol kamu sama mereka dan coba arahkan pembicaraan ke hal yang lebih positif. Sekarang kita sampai di bagian yang mungkin paling penting, tapi juga seringkali paling susah buat dilakuin. Kita udah coba kontrol diri, udah coba komunikasi efektif, tapi kadang itu semua nggak cukup. Inilah saatnya kita melindungi aset kita yang paling berharga, kesehatan mental, dan ketenangan kita. Coba deh perhatiin tanda-tanda ini. Kalau interaksi sama seseorang itu secara konsisten bikin kamu merasa buruk, diremehkan, atau selalu aja berakhir konflik padahal kamu udah coba cara yang baik-baik, itu lampu merah. Ini bukan soal menyerah, ini soal menyelamatkan diri sendiri. Dan ini tolong banget diingat baik-baik. Memilih untuk membatasi atau bahkan berhenti berinteraksi dengan seseorang yang beracun itu bukanlah sebuah kegagalan. Justru itu adalah tindakan kekuatan, keberanian, dan bentuk penghargaan tertinggi buat diri kamu sendiri. Jadi kalau kita rangkum semua ini jadi 3 hal inti. Ini dia. Pertama, mulai dari dalam diri. Kendalikan satu-satunya hal yang bisa kamu kontrol, yaitu reaksimu. Kedua, komunikasi dengan cerdas. Pakai alat kayak I statement buat mengubah konfrontasi jadi kolaborasi. Dan ketiga, lindungi dirimu. Jangan pernah ragu buat pasang batasan atau menjaga jarak demi kesehatan mentalmu. Kendalikan, komunikasikan, dan lindungi. Nah, setelah kita bongkar semua ini, pertanyaannya balik lagi ke kamu. Dari semua alat dan strategi yang udah kita bahas, mana nih yang paling pas sama situasi yang lagi kamu hadapi sekarang? Strategi mana yang bakal kamu coba pertama kali buat mengambil kembali kendali atas energi dan ketenanganmu?